Air limbah kasus COVID-19 yang harus diolah ialah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan penanganan pasien COVID-19 kemungkinan mengandung mikroorganisme, khususnya virus corona, bahan kimia beracun, darah dan cairan tubuh lain, serta cairan digunakan dalam kegiatan isolasi. Cairan tersebut berbahaya bagi kesehatan karena bersumber dari kegiatan pasien isolasi COVID-19, ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat serta linen. Adapun langkah-langkah pengelolaan air limbah kasus COVID-19 yaitu membuang cairan yang berasal dari pasien terinfeksi ke dalam wadah yang disediakan, membuang air bekas peralatan yang sudah terkontaminasi oleh pasien ke lubang air, memeriksa dan memastikan semua saluran air lancar dan tidak tersumbat, memastikan seluruh unit proses instalasi pengolahan air limbah atau IPAL bekerja secara optimal, membuang lumpur hasil pengolahan limbah yang dilakukan menggunakan pengering lumpur, membakarnya, serta menguburnya sesuai dengan kaidah penguburan limbah B3. Penjelasan mengenai limbah padat domestik. Limbah padat domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan kerumah tanggaan atau sampah sejenis, seperti sisa makanan, kardus, kertas, dan sebagainya, baik organik maupun anorganik. Sedangkan limbah padat khusus meliputi masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu atau kain yang mengandung cairan atau droplet hidung dan mulut. Diperlakukan seperti limbah B3 infeksius. Langkah-langkah 1. Sediakan 3 wadah limbah padat domestik. 2. Wadah tersebut dilapisi dengan kantong plastik dengan warna yang berbeda. 3. Pengumpulan limbah dari wadah dilakukan bila sudah 3/4 penuh. 4. Pengumpulan limbah pada wadah khusus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 jam. 5. Petugas pengumpulan limbah harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan lain-lain. 6. Petugas pengumpulan sampah khusus harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan lain-lain. 7. Pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat. 8. Setelah melakukan pengumpulan, petugas wajib membersihkan seluruh tubuh. 9. Peralatan perlindungan diri yang digunakan harus segera didisinfeksi. 10. Limbah padat organik dan anorganik agar disimpan di tempat penyimpanan sementara. 11. Tempat penyimpanan sementara limbah padat domestik agar dilakukan disinfeksi. 12. Limbah padat khusus agar disimpan di tempat penyimpanan sementara. Limbah B3 medis padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali dan berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius karena kontak dengan pasien atau petugas di Fasiankes yang menangani pasien COVID-19. Limbah B3 medis padat meliputi APD bekas, bekas bungkus makanan dan minuman, alat medis bekas, dan sisa makanan pasien yang berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya yang menangani pasien COVID-19. Langkah-langkah pengelolaan limbah B3 medis padat. Yang pertama, limbah B3 medis dimasukkan ke wadah bersimbol biohazard. Setelah 3/4 penuh, limbah B3 dikemas dan diikat lalu harus segera diangkut. Pengumpulan B3 menggunakan transportasi khusus. Untuk Fasiankes yang tidak memiliki peralatan bisa melakukan penguburan secara langsung. Pengolahan dilakukan sekurang-kurangnya 2x24 jam dan terakhir melapor pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis. Jadi, kesimpulannya adalah limbah yang berasal dari Fasiankes yang menangani COVID-19 tidak bisa langsung dibuang begitu saja. Harus menjalani serangkaian pengelolaan lanjutan agar tidak berakibat buruk bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar Fasiankes tersebut.